Hai teman-teman, gimana kabar kalian yang sedang mengerjakan penelitian nih? Mungkin sedang menulis artikel penelitian, proposal penelitian, ataupun tengah menulis skripsi. Setelah teman-teman menuliskan latar belakang penelitian teman-teman, tiba saatnya teman-teman akan masuk ke bagian kajian pustaka. Nah, setelah kalian menjabarkan nih definisi dari variabel penelitian kalian dan sebagainya, sebelum menuliskan hipotesis penelitian kalian, teman-teman tentunya diharapkan menuliskan terlebih dahulu argumentasi kalian tentang hubungan antar variabel. Pada video ini, saya akan memberikan penjelasan dan contoh bagaimana sih cara berpikir untuk menuliskan hubungan antar variabel, supaya jangan sampai hubungan antar variabel kalian lebih rumit daripada hubunganmu dengan si dia. Oke teman-teman, jadi dalam hubungan antar variabel ini biasanya dijelaskan dalam dua bentuk, yaitu bentuk narasi atau bentuk kalimat, sementara yang kedua adalah berupa bagan, begitu. Nah, bagan ini sebenarnya merupakan bentuk gambar dari rangkaian alur pikir yang teman-teman sebenarnya telah jelaskan pada bagian narasi. Jadi, kalian perlu pastikan dulu nih bahwa apa yang kalian tuliskan di dalam bentuk narasi atau dalam bentuk kalimat itu nantinya juga akan sejalan, cocok sama bagian bagan kalian. Pada bagian narasi ini, teman-teman diharapkan untuk menuliskan argumentasi kalian yang mengarah pada hipotesis penelitian kalian. Tentunya argumentasi ini harus didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, usahakan ya teman-teman nantinya mengeksplorasi dan melaporkan hasil-hasil penelitian yang terbaru yang terkait dengan variabel penelitian kalian. Nah, apa bedanya nih dengan latar belakang? Jangan sampai ya teman-teman sekedar mengulang lagi bagian latar belakang pada hubungan antar variabel ini. Ingat lagi tujuannya. Kalau pada bagian latar belakang, teman-teman melaporkan hasil penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk menegaskan apa sih yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian kalian. Kenapa sih kok penelitian kalian masih penting untuk dilakukan? Nah, sementara pada bagian hubungan antar variabel ini, hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk mendukung hipotesis yang kalian ajukan. Contohnya seperti ini. Misalnya teman-teman ingin menuliskan hubungan antar variabel, di mana variabel X memprediksi variabel Y, atau variabel X merupakan prediktor positif terhadap variabel Y. Misalnya, variabel X-nya adalah hujan dan variabel Y-nya adalah macet. Teman-teman ingin menuliskan argumentasi bahwa hujan merupakan salah satu prediktor terhadap kemacetan. Contoh lainnya, misalnya variabel X adalah endorsement oleh selebriti. Sementara variabel Y-nya adalah jumlah penjualan. Ada beberapa cara yang teman-teman dapat lakukan untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel ini. Misalnya cara yang pertama adalah menambahkan variabel penghubung antara variabel X dengan variabel Y ini. Sementara itu, cara yang kedua adalah dengan menghubungkan aspek-aspek dari variabel X dengan aspek-aspek dari variabel Y. Cara yang ketiga bisa juga dengan pendekatan ada satu teori yang dapat menolong teman-teman untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel X dengan variabel Y. Balik lagi ke contoh tadi, misalnya bagaimana ya menjelaskan hubungan antara variabel hujan dengan macet. Maka teman-teman bisa menggunakan contoh variabel penghubung seperti banjir, yaitu seperti ini. Nah, misalnya kenapa ya kok bisa hujan ini dapat memprediksi kemungkinan terjadinya macet di jalan? Kemungkinan penjelasan yang pertama adalah terjadinya banjir yang terkait dengan hujan dan juga terkait dengan kemacetan. Saya akan menggunakan cara adanya variabel penghubung, yaitu misalnya seperti ini. Di tengah curah hujan yang tinggi, maka lebih besar kemungkinannya terjadi genangan yang semakin banyak dan meluas di berbagai daerah. Nah,
Dengan semakin banyaknya genangan air ini, maka kendaraan yang lalu lalang akan cenderung mengurangi kecepatan mereka. Ada beberapa di antaranya yang mungkin terpaksa juga berhenti karena harus mengenakan jas hujan, ataupun juga ada yang memilih berteduh lebih dahulu. Dengan situasi seperti ini, akhirnya lebih besar kemungkinan terjadinya kemacetan. Contoh yang kedua adalah endorsement suatu produk oleh selebriti yang dapat memprediksi meningkatnya jumlah penjualan. Bagaimana menjelaskan keterkaitan antara keduanya? Saya akan menggunakan teori observational learning dari Albert Bandura. Seorang selebriti biasanya dipandang sebagai role model oleh para fansnya. Nah, ketika suatu produk ini dikenakan oleh selebriti, maka tentu para fansnya akan memperhatikan. Dan mereka juga akan berusaha mengingat dan cari tahu. Wah, produk yang dipakai oleh selebriti A ini keren juga ya. Sehingga hal ini juga dapat memotivasi mereka untuk mencari dan juga melakukan pembelian terhadap produk yang sudah di-endorse oleh selebriti tersebut. Berikutnya ada contoh lain di mana kesepian menjadi variabel X dan pemikiran bunuh diri sebagai variabel Y-nya. Bagaimana ya menjelaskan hubungan antar variabel ini? Berikut ini adalah salah satu contoh untuk dapat menjelaskannya. Kesepian ditandai dengan adanya rasa ketidakpuasan dengan relasi yang dimiliki. Individu mungkin mempersepsikan bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya mungkin tidak dapat mengerti, tidak dapat memenuhi apa yang dia butuhkan. Sehingga lambat laun, rasa kesepian ini mengarah kepada gejala depresi. Seseorang mungkin merasa tidak berarti hidupnya, mungkin tidak memiliki semangat untuk melakukan hal apapun. Dengan demikian, hal ini juga menimbulkan kerentanan di mana seseorang mulai memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Contoh lainnya berikut ini merupakan salah satu hipotesis dalam disertasi saya, teman-teman, di mana calling ataupun panggilan merupakan variabel X-nya dan hipotesisnya adalah calling akan menjadi prediktor positif terhadap keberadaan tujuan hidup. Nah, berikut ini adalah potongan paragraf di mana saya menuliskan argumentasi saya untuk menjelaskan bagaimana calling dapat menjadi prediktor positif terhadap keberadaan tujuan hidup. Silakan ambil waktu untuk membacanya ya, teman-teman. Jadi, dari dua paragraf tersebut dapat dibedah alur pikirnya seperti ini, teman-teman. Pada paragraf yang pertama, saya mengutip dari Mariano dan Damon 2008. Di situ dijelaskan bagaimana ya kontribusi agama terhadap tujuan hidup seseorang. Ada 4 cara di mana agama dapat menjadi petunjuk tentang tujuan hidup apa sih yang seharusnya dicapai oleh seseorang. Dan bagaimana suatu tujuan itu dapat memiliki makna religius. Tidak menutup kemungkinan juga yang ketiga, di mana agama juga memberikan satu tujuan religius yang dapat diadopsi seseorang untuk menjadi tujuan hidupnya. Serta yang keempat adalah keberadaan komunitas rohani yang memberikan dukungan sosial untuk seseorang dapat mengembangkan tujuan hidupnya. Sementara itu pada paragraf yang kedua, Kasdan dan Neslet menemukan bahwa individu yang memiliki pengalaman rohani dengan pribadi yang lebih tinggi ternyata ditemukan cenderung memiliki makna dan tujuan hidup. Sementara itu, penelitian-penelitian yang lain juga menemukan bahwa tujuan hidup ternyata muncul juga pada penelitian tentang panggilan, serta keberadaan panggilan ternyata dapat menolong individu yang masih tengah mencari tujuan hidupnya.
Berikut ini adalah beberapa kesalahan yang biasanya terjadi ketika seseorang menuliskan hubungan antar variabel atau bagian kajian pustaka ini, teman-teman. Jadi yang pertama, biasanya ada cukup banyak nih definisi yang disertakan dari berbagai tokoh, mengutip di sana-sini dan seterusnya. Akan tetapi, sebagai peneliti, teman-teman seharusnya memberikan evaluasi mana ya definisi yang teman-teman akan gunakan. Apakah kalian akan memilih definisi dari salah satu tokoh, menggabungkan definisi dari berbagai tokoh, ataukah kalian akan memodifikasi dari definisi yang sudah ada? Tentunya hal ini perlu disertai alasan ya. Ada juga kesalahan umum yang terjadi, misalnya hubungan antar variabel tidak menggunakan penelitian sebelumnya dan tidak dikaitkan dengan aspek ataupun faktor yang terkait dari variabel X maupun variabel Y. Nah, hati-hati juga nih, kadangkala ada hasil penelitian juga yang masih pro dan kontra. Nah, di sini teman-teman perlu juga mengutip penelitian yang kontra dan berargumentasi kenapa akhirnya teman-teman memilih hasil penelitian yang satu dan bukan hasil penelitian yang lainnya sebagai dasar hipotesis penelitian kalian. Oke teman-teman, demikian ya penjelasan tentang bagian kajian pustaka khususnya tentang hubungan antar variabel. Setelah memahami bagian kajian pustaka hubungan antar variabel ini, tentu tiba waktunya buat teman-teman untuk menuliskannya ke dalam artikel, proposal penelitian, atau dalam skripsi teman-teman. Terima kasih dan selamat melanjutkan penelitian teman-teman.